Haiya, jumpa dengan saya Sutarno dari Bekasi dalam lomba bercerita tentang budaya rakyat Tiongkok dengan judul Barongsai Membawa Damai. Selamat menyaksikan. Barongsai adalah tarian tradisi Tiongkok bernilai seni tinggi. Senang rasanya bisa menceritakan kembali sejarah tarian barongsai. Selalu enak disimak, sedap dilihat, indah untuk dinikmati. Sebenarnya barongsai adalah sebuah akulturasi budaya Indonesia dengan Tiongkok. Kata barong merujuk pada kesenian Indonesia, yaitu Bali, ketika penari menari menggunakan boneka atau kostum. Sedangkan sai berasal dari bahasa Hokkien yang berarti singa. Orang Tiongkok menyebut barongsai sebagai tarian yang dilakukan dengan menggunakan sarung yang menyerupai singa. Barongsai diserupakan dengan singa, seekor binatang yang merupakan simbol keberanian, stabilitas, dan ketangguhan. Tarian barongsai menggabungkan seni, sejarah, serta gerakan kungfu yang ditarikan sekitar 10 orang. Tentu suatu kebanggaan bagi mereka yang menarikan. Tapi bagaimana cara menarikannya ya? Nah, untuk menarikan barongsai agar terlihat indah dan menarik, pemain harus menguasai kerjasama antar pemain dan pemusik. Tentu, setiap gerakan barongsai dengan musik harus serasi. Pemain harus bisa membuat barongsai seolah-olah benar-benar hidup dengan cara membuat ekspresi dan mimik wajah barongsai tadi seolah-olah nyata. Barongsai harus terlihat agak kaget saat melihat benda berwarna merah atau saat melihat air. Barongsai harus terlihat fokus saat melihat bayangannya di air atau takut saat melihat ular. Dan pemain barongsai harus menguasai kuda-kuda agar bentuk badan barongsai terlihat bagus. Coba lihat. Sepasang singa akan menari dengan atraktif. Satu singa melonjak-lonjakkan kepalanya, singa satunya lagi yang memiliki 4 kaki bergerak lebih lincah dan dinamis, sesekali berdiri dengan 2 kaki. Tarian kedua singa semakin energik dengan iringan tabuhan drum, simbal, dan gong. Suara drum memberikan arahan pada gerakan barongsai, sedangkan simbal dan gong menggambarkan emosi dari barongsai. Nah, dengan demikian penonton semakin meriah, riuh, dan bergairah. Artinya apa? Artinya tarian barongsai berhasil menjalankan tugasnya. Namun siapa sangka, di balik riuhnya atraksi barongsai itu, terdapat kisah mistis dalam sejarahnya. Wah, seru sekali ya? Ya pastilah. Sebagai kesenian klasik, tarian barongsai lahir pada masa dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian populer pada zaman dinasti Selatan Utara Nanbei pada tahun 420 sampai 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwendi kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan Yang dari negeri Linyi. Maka tampillah seorang panglima perang bernama Song Gui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Dan ternyata sukses. Hingga akhirnya tarian barongsai
barongsai menjadi sebuah legenda hingga saat ini. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, ternyata tarian singa terdiri dari dua jenis. Singa utara biasa disebut dengan pekingsai. Bulunya lebat, panjang, berwarna kuning dan merah, berkaki 4, mirip singa, dimainkan dengan akrobatik dan atraktif. Sedangkan singa selatan disebut barongsai, yang lebih ekspresif. Kerangka kepala barongsai dibuat dari bambu, lalu ditempeli kertas, dilukis, dan ditempeli bulu dan hias, bersisik dan bertanduk. Ada perbedaan warna pada bulu barongsai yang melambangkan umur dan karakter barongsai, juga melambangkan arah mata angin dan unsur kehidupan masyarakat Tiongkok. Wow, keren, keren. Coba perhatikan, warna putih berarti paling tua dan melambangkan kesucian, juga melambangkan loga atau arah barat. Warna kuning berarti umurnya yang tidak terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda, dan melambangkan keberuntungan dan ketulusan hati. Juga melambangkan bumi, pusat. Sedangkan warna hitam berarti umurnya paling kecil, sehingga ditarikan dengan gerakan yang lincah dan seperti memiliki keingintahuan yang tinggi sekali. Juga melambangkan air arah utara. Warna hijau melambangkan pertemanan, juga melambangkan kayu arah timur. Warna merah melambangkan keberanian. Karena berkembangnya waktu, akhirnya juga melambangkan api arah selatan ya. Ada juga warna emas yang melambangkan kegembiraan. Kemudian dalam perkembangannya muncullah dan menghasilkan berbagai warna baru seperti warna ungu, warna pink, dan warna yang lain. Lalu, barongsai ini dapat dimainkan di mana saja ya? Ternyata barongsai bisa dimainkan di berbagai tempat. Barongsai yang dimainkan di lantai atau papan disebut barongsai tradisional. Sedangkan barongsai yang dimainkan di atas tonggak disebut barongsai tonggak. Wow, dahsyat, luar biasa, keren. Ya, tapi tunggu dulu, ada cerita yang lebih heboh. Ternyata masyarakat Tiongkok punya sebuah kepercayaan. Konon, tarian barongsai dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat, monster, hantu, roh-roh jahat seperti monster Nia. Tentu kalian ingin tahu kan bagaimana awal munculnya tarian barongsai tadi? Menurut kepercayaan rakyat Tiongkok, inilah kisahnya. Diceritakan dalam sebuah legenda di Tiongkok, ada monster yang disebut Nian sedang mengganggu ketentraman penduduk setempat. Kehadirannya menimbulkan keresahan, ketakutan. Maka masyarakat pun sering berlarian, tolong, tolong, ada monsternya, tolong, tolong, tolong. Aku takut, aku juga takut. Ayo lari, lari, lari. Mereka berlari ketakutan. Tapi sampai kapan mereka akan berlari karena ketakutan? Kalau mereka takut, selamanya dia akan ketakutan dan ketakutan. Ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Ketakutan harus kita kalahkan. Akhirnya mereka sepakat untuk melawan monster Nian tadi dengan cara yang luar biasa. Apakah itu? Mereka mencoba menakut-nakuti monster Nian tadi. Siapa tahu berhasil. Nah, akhirnya mereka, teman-teman, kita harus mencoba. Takut bukan pilihan. Berani adalah kekuatan. Setuju? 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 Wah, akhirnya mereka mulai mengatur strategi. Maka tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu malam itu ketika langit mulai gelap dan monster Nian
kembali. Dan masyarakat sudah sepakat serentak bersama-sama menghadang monster yang tadi dengan menggunakan warna-warna merah yang mencolok, bermain petasan dan kembang api. Hore! Yes! Akhirnya mereka melakukan tarian barongsai yang sangat meriah. Apa yang terjadi? Ternyata dengan tarian barongsai tadi, mereka berhasil menghalangi monster tadi. Monster tadi kalah, lari tunggang langgang. Yes, kita berhasil. Ya, kita berhasil. Mereka berhasil mengusir monster yang tadi. Dan penduduk mulai hidup dengan kembali. Satu dan yang lain saling bergembira. Benarkah masalah selesai? Benarkah demikian? Oh, ternyata belum. Monster tadi sakit hati dan berniat untuk membalas dendam. Dan masyarakat tidak tahu itu. Akhirnya mereka tahu bahwa akan ada balas dendam dari monsternya. Masyarakat mulai panik, mereka mulai takut, mencekam masyarakat. Mereka mulai bingung dan mereka mencari di mana singa, di mana barongsai tadi yang dapat mengalahkan monster. Mereka mulai panik, bingung. Tetapi setelah hatinya tenang, ide itu mulai muncul. Ya teman-teman, kita harus membuat kostum barongsai dan memainkannya hingga monster tadi lari ketakutan. Yes! Mereka sepakat berpikir. Ini yang terakhir bagi monster yang mengganggu kita. Kita harus melawan dengan semangat dan kekompakan. Setuju? Setuju! Wah, dan benar. Ketika monster yang tadi datang kembali, masyarakat sudah siap dengan kostum barongsai, diiringi dengan tetabuhan yang sangat keras, sehingga monster itu pun lari ketakutan. Sejak itu tidak pernah muncul lagi si monster yang menakutkan tadi. Ternyata persatuan kekompakan berhasil membuat dia sukses mengusir monster Mia. Nah, akhirnya masyarakat percaya kalau singa barongsai mampu mengusir monster yang membawa aura-aura buruk. Dengan diiringi suara pukulan simbal, gong, gendang, maka tarian barongsai kemudian menjadi lebih hidup, lebih atraktif. Bahkan tarian singa barongsai tadi telah membawa keberuntungan, telah membawa kedamaian dan sukacita. Tentu kalian ingin tahu kan, apa sih makna dari sebuah tarian barongsai? Bagi orang Tionghoa, seni tarian barongsai bukanlah sekedar seni pertunjukan kekuatan, tetapi sebagai disiplin pikiran dan tubuh. Setiap gerakannya melambangkan pentingnya sebuah kekuatan batin dan disiplin diri untuk menerima setiap tantangan hidup dengan penuh keangkuhan. Maka, untuk menarikan tarian barongsai dibutuhkan rasa hormat dan kesetiaan. Salah satu gerakan yang wajib dilakukan barongsai yang merupakan klimaks dramatis barongsai adalah saat singa memakan amplop berisi uang. Di atas amplop biasanya disertai sayuran selada air sebagai perlambang hadiah bagi sang singa. Mengapa? Mengapa ini dilakukan? Ya, seperti layaknya binatang-binatang lainnya, barongsai harus diberi makan berupa angpau yang ditempel dengan sayuran selada air yang lazim disebut lesi. Nah, untuk melakukan tarian makan lesi ini, para pemain harus mampu melakukan loncatan tinggi. Makanya barongsai dulu dilakukan atau dimainkan para pemain yang memiliki kemampuan silat atau kungfu. Wah, pasti sekarang sudah sangat paham dong bahwa bagi para masyarakat Tionghoa, seni tari barongsai bukan sekedar seni pertunjukan biasa kan, tapi juga memiliki fungsi sosial dan ritual.
Jadi jangan heran ya, kalau kesenian ini sering juga digelar di tempat-tempat ibadah. Seperti kelenteng ya, kadang-kadang. Tetapi sebagian juga untuk kegiatan ritual. Ya, tapi juga untuk kegiatan fungsional, juga kegiatan sosial. Oleh sebab itu jangan heran kalau kesenian ini sering dipertunjukkan untuk menyambut datangnya tahun baru Imlek. Tahu kan apa itu Imlek? Ya, tahun baru penuh kebahagiaan, sukacita, kemeriahan. Semua keluarga berkumpul dan semua saling memberi, saling berbagi, penuh sukacita, penuh kedamaian. Mengapa ya barongsai selalu ada saat Imlek? Nah, ini yang menarik. Menurut kepercayaan tradisional Tiongkok, singa menandakan keberanian, kekuatan, kebijaksanaan, dan keunggulan. Nah, dalam kebudayaan Tiongkok, barongsai dipercaya dapat mengusir hantu dan roh-roh jahat, aura-aura negatif, tapi juga membawa kemakmuran, keberuntungan, dan kebahagiaan pada tahun yang akan datang. Sekaligus sebagai cara untuk menciptakan suasana meriah, membawa sukacita dan kebahagiaan. Nah, dengan begitu diharapkan semakin banyak rezeki yang datang, keberhasilan yang bisa diraih pada waktu yang akan datang. Luar biasa. Wah, seru ya ceritanya. Memang cerita barongsai tiada duanya, selalu keren. Cerita barongsai telah membawa damai, memberi kita untuk selalu menjadi juru damai. Mari kita tidak takut, mari kita berani, mari kita hidup penuh kebersamaan. Haya, terima kasih, sampai jumpa. Kamsia.